nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Saudara persilakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Thank you buat tim musik dahsyat hari ini. Praise and worship-nya. Siapa yang berbahagia pagi hari ini? Angkat tangan saudara. Amin. Saya percaya kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita ada di dalam Tuhan. Amin. Nama saya Lesmana, buat yang belum kenal. Saya biasa ngajar di Sunday School hampir setiap minggu. Saya lahir di keluarga Kristen. Ke gereja setiap minggu. Saya masih ingat waktu kecil, saya dipaksa gereja walaupun kurang tidur. Saya masih ingat dulu di RCTI ada film Doraemon. Saya pengen nonton karena jam 8 saya nggak bisa karena harus ke gereja. Tapi sampai saat ini saya mengucap syukur saya tetap ke gereja karena itu yang membuat kita tetap berdiri dan tetap taat dan setia di dalam segala yang harus kita lalui. Amin. Waktu dibaptis waktu SMA retreat di Puncak. Ada yang masih ingat Puncak? Atau udah nggak ingat? Apa itu Puncak? Ya Puncak aja di Jakarta, naik sedikit. Kuliah sambil kelas, saya ambil kelas Alkitab, doa dan baca Alkitab setiap hari. Setiap hari saudara. Saya mungkin udah baca dari Kejadian sampai Wahyu selama saya hidup. Saya umur kira-kira 43 tahun. Kira-kira saya baca dari Kejadian sampai Wahyu udah 30 kali. Saya putar-putar, bukan cuma baca tapi direnungkan. Ya, saudara udah baca Alkitab belum? Yang coba colek sebelahnya bilang, lu udah baca Alkitab belum? Nah, yang sebelah bilang, lu gak usah urusin Alkitab gue lah, urusin aja Alkitab lu sendiri. Ya kan? Saya harap saudara bisa baca Alkitab setiap hari. Kan sekarang udah pakai apps kan, udah nggak usah, saudara bisa bawa kemana aja. Ya, saya juga sharing juga udah penyambut tamu semua saya. Semua pelayanan nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Semua sama di hadapan Tuhan, asal hati. God sees your heart. Amin. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya suka kalau anak kecil Sunday School, saudara, kalau ada pertanyaan. Karena polos pertanyaannya kadang-kadang. Dan mantap, saudara. Anak-anak Sunday School pernah nanya gini, kenapa sih Tuhan gak hancurin aja, bunuh semua iblis, bunuh semua setan langsung? Kan beres semua. Anak kecil yang nanya loh. Yang gak perlu repot-repot mengutus Tuhan Yesus datang untuk mati dan sekali salib. Ada yang tahu jawabnya? Kalau anak kecil nanya. Dan ada anak yang bilang gini, oh supaya manusia gak jadi robot. Benar juga, tapi itu setengah benar saudara. Ya kalau saudara pikir, kalau cuma perlu Tuhan Yesus datang supaya kita nggak jadi robot kan, ada pilihan dong. Kalau nggak ada iblis, otomatis kita ikut Tuhan. Tapi kalau itu mungkin ada pilihan. Tapi itu half truth saudara. Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan kasih sejatinya kepada kita. Maka Dia mengutus Tuhan Yesus. Amin saudara, Dia mau menunjukkan kasih agape, kasih yang tak bersyarat kepada manusia. Dia mau tunjukkan belum apa itu kasih, bukan cuma dari perkataan. Ya kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah. That's why He arrange everything. Semua yang dia arrange dari penciptaan sampai Tuhan Yesus datang karena Dia mau menunjukkan kasihnya. Dan of course juga supaya kita punya pilihan, nggak robot, but it's half truth. Tapi yang paling utama, Dia menunjukkan kasih karena begitu besar kasih Allah. Ya, tema kita bulan September ialah hidup dalam kerajaan. Ya, living as kingdom citizens. Atau tema utamanya Thy Kingdom Come, kerajaan Allah datang. Oke, tahukah saudara, Tuhan Yesus datang, tugas utama Dia apa saudara? Kalau saudara tahu, tugas utama Dia adalah memberitakan Injil kerajaan Allah. Bukan menyembuhkan sakit penyakit saudara, itu part of His ministry. Tapi tugas utama Dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Sama-sama bilang Injil kerajaan Allah. 1, 2, 3. Yes. Ya, Alkitab gak mencatat namanya Injil keselamatan saat ini. Nanti Injil keselamatan later. Paulus yang bawa. Ya, Tuhan Yesus datang memberitakan Injil kerajaan Allah. Mari kita lihat ayatnya saudara. Kita kasih contoh. Matius 4, 2, 3. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Buat yang bawa kita boleh buka kalau nggak ada di depan. Yesus berkeliling di seluruh Galilea yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
Ketika Injil Kerajaan Allah diberitakan, saya percaya segala penyakit dilenyapkan, kelemahan di antara bangsa itu. Maka Injil Kerajaan Allah ini dahsyat, saudara. Lukas 4:43, tetapi ia berkata, ini Yesus, pada mereka juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus tugas utamanya apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk itu dia datang. Ya, Matius 12:28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, ngerti di sini saudara ya. Lukas 8:1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi tugas utama Yesus apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sampai di sini saudara ngerti ya? Injil Kerajaan Allah, Injil keselamatan nanti baru diintroduce oleh Paulus. Tapi di gereja-gereja ambilnya Injil keselamatan. Injil Kerajaan Allah kurang banyak yang ngerti. Tapi hari ini saya mau, karena kita is a kingdom citizen. Kita ini hidup di dalam kingdom citizen. Oke. Next. Makanya gereja kita dinamakan gereja rock. Ada yang tahu singkatan gereja rock? Ya, representative of Christ Kingdom. Makanya kita representasi kerajaan Kristus, kerajaan Allah. Kita ini representasinya. Saudara ngerti? Kalau saudara pergi ke Disney World, employee-nya itu representasinya Disney World. Kalau saudara pergi ke company Microsoft, ada representasinya. Kita ini representasinya kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Kristus. Jadi sebagai representasi, we have to show, kita harus menunjukkan bagaimana kerajaan Kristus ini dilihat dari kita. Waktu orang melihat kita, orang melihat ini representasinya kerajaan Kristus. Saudara ngerti ya? Jadi kita ini representasinya. Kalau saudara pergi ke satu company, lihat baju orang compang-camping, dasinya miring, atau bajunya sobek, saudara bilang, ini company-nya nggak benar, nggak bagus. Demikian juga kita representasi kerajaan Allah. Bagaimana kehidupan kita merepresentasikan Kristus, kerajaannya. Bagaimana relationship kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di sekolah, di dalam hubungan orang tua, anak, dan sebagainya. Gimana kita ini representasi, orang melihat. Ya, ngerti ya sampai di sini. Amin. Sekarang, ini juga penting saudara. Apa bedanya kerajaan Allah, Kingdom of God, dan kerajaan surga? Nanti kalau saudara baca kitab, saudara akan melihat kedua istilah ini, supaya saudara lebih mengerti aja nanti bacanya. Ya, Kingdom of God, kerajaan Allah adalah Injilnya, kuasanya itu kerajaan Allah. Gaya hidup, prinsip hidup itu kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah ada pada saat ini juga. Ketika kita sudah hidup bersama-sama dengan Yesus, ketika Yesus ada dalam kita. Kerajaan surga, Kingdom of Heaven, ini berbicara tentang kerajaannya, tempatnya. Kerajaan di mana Tuhan bertahta, itu tempatnya, kerajaan surga, Kingdom of Heaven. Ngerti ya di sini bedanya? Nanti saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan ini. Makanya Alkitab mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, bukan kerajaan surga. Karena kerajaan Allah itu sudah ada saat ini. Makanya tadi Yesus bilang, ketika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah ada di bumi ini. Kerajaan Allah itu Injilnya, kuasanya, gaya hidupnya. Ya, makanya carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara ngerti? Ya. Juga makanya dikatakan, datanglah kerajaanmu. Ketika doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, thy kingdom come. Ketika kita mati, orang sering bilang, masuk surga atau neraka. Sebenarnya kita masuk kerajaan surga. Bukan masuk surga doang, masuk kerajaan surga. Tapi waktu doa Bapa kami, thy kingdom come, itu kerajaan Allah yang datang. Itu kuasanya yang datang kepada kita, Injilnya. Pas kita ntar meninggal, kita mati, kita masuk ke kerajaan surga, tempatnya. Ngerti ya sampai sini bedanya. Jadi kira-kira gitu. Nah, coba bilang sebelahnya, lu ngerti gak sih diomongin? Ya kan? Yang sebelahnya bilang, yang penting Yesus kan? Iya benar, yang penting Yesus, amin. Tetapi di dalam kerajaan surga, saudara, di dalam kerajaan surga, of course kerajaan Allah juga ada di dalam kerajaan surga dong. Kerajaan Allah ada juga di dalam kerajaan surga. Makanya kadang-kadang kan saudara baca, loh ini kerajaan surga kok kadang-kadang dipakai sebagai kayak kingdom of God, kayak kuasa itu. It's okay.
Tapi yang penting saudara ngerti bedanya. Tapi di dalam kerajaan surga ada kerajaan Allah juga. Jadi kadang-kadang dipakai interchangeable. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi yang penting saudara ngerti bedanya. Oke. Kalau ada kerajaan, pasti ada rajanya. Siapa rajanya? Allah Bapa di surga. Atau yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus. Amin, Yesus Kristus. Makanya ketika kita diselamatkan, kita harus menerima Dia. Bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi sebagai Raja. Kalau cuma sebagai juru selamat, kita cuma jadi tukang minta-minta Tuhan doang. Tuhan selamatin saya. Ya kan, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan buat saya kaya raya, Tuhan saya mau vacation, tolong jaga rumah saya. Emang Tuhan satpam, ya kan? Kalau Tuhan cuma juru selamat Tuhan, tapi Dia itu Raja, ya kan? Kita harus menerima Dia sebagai Raja. Artinya Anda dan saya harus menghormati ketetapannya, menghormati firman-Nya, mengikuti firman-Nya, menerima keputusannya dan kedaulatannya. Amin, saudara. Makanya kadang-kadang di sekolah minggu kita suka nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ngerti ya? Jadi itu firmannya benar, pujiannya benar. Kita anak raja karena kita hidup di dalam kerajaan Allah dan kerajaan surga. Nanti kita saatnya akan pergi. Ya, makanya jangan sepelekan anak-anak punya pujian penyembahan. Itu dahsyat juga, saudara. Ya, apa bedanya Injil kerajaan Allah, ya, dan perjanjian lama sebelum Injil kerajaan Allah? Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. Ini Yohanes Pembaptis, ya, yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan, bukan Yohanes murid Tuhan. Jangan bingung. Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Who is least in the kingdom of God is greater than him. Ini bukan berbicara tentang badannya Yohanes Pembaptis yang besar, saudara. Kalau badannya gede mah banyak. Kau lihat juga badannya gede. Ini berbicara tentang kebesaran seorang nabi. Ya, Yesus yang bilang loh ini, bukan orang lain, tapi Yesus bilang, Yohanes ini nabi yang paling sakti, kata Yesus. Yesus bilang, nabi-nabi lain kayak Musa, Elia, Yesaya, Yeremia, mereka dahsyat, melakukan mujizat, nubuatan dan sebagainya. Tetapi kenapa Yohanes dibilang Yesus sebagai nabi yang paling besar, yang paling sakti? Saudara tahu kenapa? Kalau menurut saya, ya, saya percaya, saya juga perlu dengar Roh Kudus, karena Dia ini yang pernah melihat Tuhan sendiri. Nabi-nabi lain yang di perjanjian lama, mereka melakukan nubuat, tapi mereka nggak pernah bertemu muka dengan Tuhan Yesus sendiri. Tapi Yohanes ini bertemu dengan Yesus kan, waktu dia ini hidup. Bukan hanya bertemu, bahkan dia baptis Yesus lagi. Dia yang baptis Yesus. Ada yang pernah baptis Yesus di sini? Ya kan? Makanya Tuhan Yesus bilang, ini nabi yang paling sakti. Ya, of course dia juga berpuasa, tinggal di padang gurun, ya. Tapi Yesus sendiri yang bilang, bahkan dia ketika baptis Yesus, dia melihat langit terbuka dan melihat Roh Allah turun seperti burung merpati kan ke atas Yesus. Dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Makanya di sini Yesus bilang, ini nabi yang paling sakti. Namun ada namunnya. Kalau bahasa Inggris, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Apa artinya ini, saudara? Apa artinya? Artinya saudara dan saya, walaupun kelihatannya terkecil, walaupun kelihatannya kok hidup kita berat, walaupun saya berdoa kok kayaknya penyakit saya nggak sembuh-sembuh, saya mau katakan asal engkau tetap hidup di dalam kerajaan Allah, engkau lebih besar daripada Nabi Yohanes dan nabi-nabi yang lain, kata Yesus. Ya kan? Ini bukan saya yang bilang, ini Yesus yang bilang. Ini dahsyatnya kuasa Injil kerajaan Allah. Makanya kita punya tema, Thy Kingdom Come, Living as a Kingdom Citizen. Apa itu Injil kerajaan Allah? Kita mau bahas lebih dalam lagi. Yang pertama, Injil kerajaan Allah adalah Yesus Kristus. Injil kerajaan Allah adalah Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Artinya, kalau perjanjian lama bilang engkau harus melakukan ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, ingat dan kuduskan hari Sabat dan peraturan-peraturan lain. Kalau kamu lakukan semua itu, kamu baru selamat.
Tapi Injil kerajaan bilang, sebab jika kamu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, of course you have to believe in your heart, Yesus adalah Tuhan, maka kamu selamat. Itu dahsyatnya Injil kerajaan. Kita nggak perlu lakukan ini supaya selamat. Tapi karena Yesus yang udah lakukan, kita semua ada di dalam Kristus, kita diselamatkan. Itu dahsyatnya Injil kerajaan. Ya, kalau perjanjian lama, kalau kamu nggak lakukan semua firman, lakukan semua perintah, you fail one. Kamu gagal satu lakukan perintah, you fail the whole thing. Itu hukum Taurat, saudara. Tetapi Injil kerajaan bilang, as long as you believe in your heart and you confess with your mind, Jesus is King and the Lord and the Savior, you will be saved. Billy Graham bilang begini, salvation is a free gift from God, but discipleship require a whole commitment of one person entire life. Itu Billy Graham bilang, keselamatan itu gratis. Untuk masuk surga, percaya pada Yesus itu gratis. Pak, untuk menjadi murid Yesus, ada harga yang harus dibayar. Ya. Ini kriteria Injil kerajaan yang pertama. Injil kerajaan berbicara tentang Tuhan Yesus, yaitu Allah yang turun menjadi manusia, bahkan mati di atas salib buat saudara dan saya. Saya udah pernah sampaikan dan saya akan sampaikan sekali lagi. Yang menahan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan paku. Ya, paku tidak bisa menahan anak raja, apalagi raja di atas segala raja. Dia bisa panggil malaikatnya. Kat, maksudnya malaikat, ya kan? Tolong copotin ini paku, hancurkan tentara-tentara ini. Dalam sekejap malaikat bisa hancurkan gitu. Malaikat udah bisa jadi inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Kalau dia panggil malaikat serbu. Itu orang-orang Farisi, ahli Taurat, tentara-tentara yang menyalibkan Yesus, itu udah hancur. Tetapi yang menahan Yesus di atas kayu salib ialah pandangannya jauh melihat kita ke depan. Dia melihat jemaat yang duduk di gereja roh. Oh, they need me. They need me. Dia melihat Kak Frans. Oh, he need Jesus. Ya kan? Dia melihat siapa lagi yang di sini semua melihat Pak BJ. We need Jesus. Ya. Jadi yang menahan Yesus bukan paku tapi saudara dan saya. Makanya dia tetap bertahan di atas kayu salib. Inilah tubuhku diserahkan untuk bagi jemaatnya. Karena dia melihat saudara dan saya, bukan paku. Ya saudara, kalau orang pikir paku yang nahan itu impossible. Dia ini raja segala raja. Ya. Dan tahu kita perlu Yesus. Tanpa Yesus hidup kita sia-sia. Makanya kita perlu Yesus. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kalau pemimpin agama kita meninggal, buat apa kita ikutin? Tapi dia hidup, saudara. Makanya dikatakan banyak pendeta, banyak nabi-nabi, tapi hanya ada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Amin. Yang kedua, apa bedanya Injil kerajaan Allah dan hukum dan perjanjian lama? Kuasa mengusir setan, roh-roh jahat, dan penguasa di udara. Di dalam perjanjian lama tidak pernah dicatat adanya pengusiran setan. Saudara pernah, kalau udah baca Alkitab, saudara boleh baca. Gak ada pengusiran setan, roh-roh jahat. Biasanya cuma penyembahan patung-patung berhala. Ya, mujizat ada di perjanjian lama. Mujizat ya di Old Covenant, ya perjanjian lama, atau saya suka bilang Old Covenant, Old Testament, Old Covenant, perjanjian antara hukum Taurat, antara Tuhan dan Musa. Penyembuhan orang sakit, mujizat bangkitin orang mati pun ada di perjanjian lama. Contoh, Elia memberi makan janda di Sarfat, Elisa menyembuhkan penyakit kusta, Naaman, Musa membelah laut, orang Israel sejahat, ada juga anak yang sudah meninggal dibangkitkan orang mati ada. Tapi pengusiran setan gak ada di perjanjian lama. Ini ada ketika Injil kerajaan turun buat saudara dan saya. Nanti di sini ada satu pengusiran setan, cuma waktu Daud mengusir roh jahat yang daripada Saul, itu dicatat saya waktu dia main kecapi, ya kan, Saul kerasukan roh jahat. Ya, itu cuma satu doang. Saya percaya itu gambaran Roh Kudus yang akan datang. Tapi cuma satu itu doang. Ya. Karunia pengusiran setan, roh jahat, penguasa di udara cuma ada di dalam Injil kerajaan, in the New Covenant. Ya. Makanya Yesus bilang,
Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kita punya kuasa untuk mengusir setan. Makanya nanti kalau lihat setan, jangan ketakutan lagi ya saudara. Jalan-jalan di kuburan ini serem. Ada yang misalnya mau apa, ketakutan sendiri. Saudara punya kuasa untuk mengusir setan, iblis, dan penguasa di udara. Coba coret sebelahnya, Anda punya kuasa kerajaan. Jangan takut setan lagi loh, ya kan? Yang sebelahnya lagi bilang, gue juga. Nah, amin, amin, amin. Yang kedua ini, ingat saudara. Ketiga, Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Ini Injil Kerajaan. Saudara harus percaya kalau dia sudah datang dan dia akan datang kembali sebagai Raja. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Clouds of heaven with power and great might. Ya, dengan kuasa dan kemuliaannya. Dia akan datang sebagai Raja. Sekarang, zaman sesudah kebangkitan Kristus naik ke surga, ini adalah zaman kasih karunia. Zaman gereja-gereja. Ya saudara, kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Makanya saya selalu bilang, selama saudara masih bernafas, selama saudara masih hidup, saudara masih punya kesempatan untuk masuk surga atau kerajaan surga yang dinamakan. Selama saudara masih hidup, saudara punya kesempatan. Kalau saudara udah berdosa, sudah jatuh seburuk apapun, udah hancur, asal saudara masih bernafas, masih bisa berdoa kepada Tuhan minta ampun, saudara bisa diterima dalam kerajaan Allah. Malaikat saudara, ketika dia berdosa, Tuhan Yesus nggak mati untuk malaikat. Ketika dia berdosa, dia jadi setan, dia nggak bisa balik ke surga. Pernah saudara berpikir, malaikat kalau udah berdosa, dia nggak bisa balik ke surga. Kita manusia, ketika kita berdosa, walaupun kita udah percaya Tuhan, kita sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang kita berdosa, sengaja atau nggak sengaja, asal kita benar-benar balik kepada Tuhan, benar-benar balik, bukan cuma hari ini balik, besok dosa lagi, hari ini balik. Itu namanya emang lu punya orang dalam, ya kan? Emang lu punya orang dalam masuk surga? Enggak. Ya selama kita masih bernafas, kita bisa masuk surga karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya menebus. Tuhan Yesus nggak mati untuk malaikat. Kita nggak mencatat Jesus died for angel. No. Ketika malaikat berdosa, dia tunggu hari penghakiman. Makanya malaikat mendingan jangan berdosa. Karena dia tunggu hari penghakiman dan akan dia di cast out in the lake of fire. Amin. Nanti saudara di sini, Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Makanya saya bilang, dosa sebesar apapun, masalah sebesar apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, selama saudara tetap taat dan setia, pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus, ujung-ujungnya saudara pasti akan menang. Karena udah tertulis. Kita masih punya Tuhan kok, ya kan? Tuhan tahu kita semua perlu Dia. Tanpa Tuhan, ya nggak mungkin kita bisa lewati 2020, 2023, 98 kerusuhan di Indonesia yang pernah lewat. Tanpa Tuhan, saudara nggak akan sampai ke tempat ini. Makanya Dia datang dan berikan nyawanya buat saudara dan saya, karena Dia tahu kita perlu Dia. Kita perlu Dia. Makanya saya juga selalu bilang, jangan kita menghakimi orang lain, jangan kita suka menghakimi orang lain. Tuh rasain lu kan, udah lama nggak ke gereja lu, pasti lu nggak diberkati. Doain si Anu ya, gue dengar dia udah cerai kawin lagi, gosip. Awal-awalnya sih doain ya. Awal-awalnya sih pakai doain ya, padahal gosip. Jangan menghakimi orang lain. Itu bukan tugas saudara dan saya. Tugas saudara dan saya, doakan. Kalau dia udah lama nggak ke gereja, doakan dia. Kalau dia udah lama kayaknya, udah lama nggak baca Alkitab lagi, udah kayaknya, udahlah lu nggak usah ngomong Tuhan. Jangan hakimi dia, doakan dia. Tugas kita bukan menghakimi, penghakiman adalah haknya Tuhan. Ya, ada orang udah lama nggak gereja, tiba-tiba datang ke gereja sendirian, nggak sama keluarganya, jangan dihakimi, jangan digosipi, doakan. Ya, jangan mentang-mentang kita udah bisa sandal lama, sepatu baru, udah bisa bahasa roh, kita bisa punya hak untuk menghakimi orang lain. No, kita nggak punya hak untuk menghakimi orang lain. Aliran mana tuh yang punya hak untuk menghakimi orang lain? Gereja mana? Saudara mungkin nggak tahu dia lagi kerja keras untuk membiayai keluarganya di Indonesia. Orang tuanya, anaknya sedang sakit. Kita sedang orang itu punya pergumulan di dalam masalah di dalam keluarga, bisnis, kita nggak tahu. Yang kita tahu mungkin dia orang kaya, kita hakimi dia. Ya, jangan mentang-mentang kita lebih sok rohani kita bisa menghakimi orang lain. Itu bukan tugas saudara dan saya. Itu bukan kriteria kingdom citizen, Injil kerajaan Allah. Amin.
Jangan mentang-mentang kita udah diberkati, kita udah punya surat-surat legal, udah bisa karunia ini, karunia itu, karunia berbahasa roh, kita punya hak untuk menghakimi. No, sekali lagi saya katakan ya, berdoa untuk orang-orang yang sedang berjuang dalam hidupnya. Berdoa, apalagi orang percaya yang sedang berjuang dalam hidupnya, karena kita percaya Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja menjemput dia, orang itu dan kita, asal kita tetap taat dan setia sampai akhirnya. Amin. Amin, saudara ngerti sampai di sini ya. Ini Injil Kerajaan, Tuhan Yesus akan datang kembali. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian apa? Namun demikian yang udah diomongin tadi Alkitab sebelumnya. Sebelum Lukas 10. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu. Maksudnya, lu jangan senang setan tuh takut sama lu maksudnya. Kalau bahasa Jakartanya. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Jangan bangga kalau setan itu tunduk. Jangan bangga kalau lu bisa sembuhin sakit penyakit, maksud Tuhan waktu doain. Itu it's good. Tapi bersukacita kata Tuhan. Nama saudara dan saya ada di dalam kerajaan surga, di dalam kitab kehidupan. Ya. Itu yang perlu saudara banggakan. Saudara harus ada di dalam kerajaan Allah supaya nama saudara di dalam kitab kehidupan nanti. Setan nggak takut saudara. Saudara diberkati, setan nggak takut. Saudara pikir, jangan ganggu dia, setan bilang. Ini orang punya tas Louis Vuitton, jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia, ini orang punya tas Gucci. Jangan ganggu dia, ini orang punya Ferrari, jangan ganggu. Emang saudara pikir setan takut kalau dia punya diberkati berlimpah? Ya. Punya bisa nyetir BMW, Ferrari, Audi, Tesla, apa, jangan ganggu dia. Emang setan takut saudara punya pakai sepatu cloud? Ya, Mike. Emang setan takut kalau lu pakai sepatu Hoka? Emang sesama iblis pernah bilang, "Oi, jangan ganggu Michael, dia pakai sepatu cloud, jangan ganggu, serem." Setan nggak takut cuma pakai sepatu bermerek, barang bermerek. Apa yang setan takut? Kalau nama saudara tertulis dalam kerajaan surga dan saudara tetap taat dan setia, apapun masalah saudara, pergumulan saudara sampai kepada akhirnya, itu yang setan takut. Ini orang gak bisa diganggu. Udah gua apa-apain juga gak mempan. Udah gua hancurin keluarganya, bisnisnya gua hancurin. Udah gua suruh orang tipu supaya dia ada sakit penyakit yang dia doain gak bisa sembuh, tapi dia gak pernah menyerah. Nah, itu yang setan takut saudara. Itu yang setan takut. Makanya kalau saudara percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap taat dan setia sampai akhirnya. Sampai akhirnya. Itu yang setan takut. Maka nama Anda pasti tertulis di dalam kerajaan surga. Makanya inti dari seluruh Alkitab adalah tentang Yesus. Ya kan? Sama-sama bilang sama saya Yesus. 1, 2, 3. Yesus. Ya, itu inti tentang Alkitab. Saya mau nyinggung sedikit tentang ayat ini. Saudara masih ingat dalam kitab Wahyu ada yang bilang begini, ada yang tertulis begini. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli, menjual selain daripada mereka yang memakai tanda, yaitu nama binatang yang bilang atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. 666. Masih ingat? Entar akhir zaman, ada zaman tribulation, zaman kesusahan. Saudara dan saya kalau masih tinggal, semua kita udah diangkat ya di dalam kerajaan surga. Tapi buat orang yang masih tinggal, kalau saudara nggak pakai tanda 666, artinya tanda yang dikasih, saudara nggak bisa jual beli. Saudara tahu, saya percaya ini awal-awalnya. The only thing that can do that, menurut saya ya, yang bisa kasih tanda ini orang nggak bisa berjual beli is AI, artificial intelligence. Be careful with that. Ya, cuma ini yang bisa lakukan. Tanpa orang memakai tanda ini, nggak bisa jujur, saya nggak tahu bagaimana caranya, but AI is the beginning. Saya percaya ini yang akan take over. Ya, we'll see later. Tapi saya berdoa, saudara berdoa. Jadi kalau AI udah melenceng-lenceng, jangan diikutin saudara. Mereka try to eliminate God in the database. Ya, hati-hati aja. Saudara ingat aja ini. Oke, ingat aja ini cuma tambahan. Di awal-awal tanda akhir zaman. Karena saya percaya kita udah di awal-awal akhir zaman. Saudara tahu AI kan? Yang bisa ngelakuin semua yang saudara perlukan. Dia bisa jawab pertanyaan saudara, dia bisa bantu bisnis, dia bisa
Dia bisa translate everything. Bahkan ada yang menjual AI sebagai girlfriend. Saudara, ada orang kesepian, ada website jual AI girlfriend. Jadi AI will create a character supaya orang ini nggak kesepian. Character anything that you want as a girlfriend, and then AI will reply everything to you. Bahkan dia bisa ngomong, saudara nanya, saudara di take care sama AI. This is one of the danger of AI. Ingat aja saudara ya. Saudara dia AI is a tool. It's true. Saat ini cuma tools. Ya, tapi saya percaya jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau udah lihat yang benar yang miring-miring dari AI atau mau dari manapun juga. Ya, karena orang saat ini udah nggak percaya manusia. Tapi orang masih percaya AI karena they always tell the truth kan. AI always tell the truth. Orang lebih percaya AI daripada perkataan leader, even the government, everything. Orang lebih percaya AI. It's the beginning of end time. Ingat aja saudara. Ya, oke. Masalahnya tidak semua orang yang ke gereja tinggal di dalam kerajaan Allah, ya kan? Gak semua orang yang datang ke gereja, you are in the kingdom of God. Gak semua orang yang pergi ke kolam renang disebut atlet perenang. Ya, anak saya suka berenang, makanya jadi saya pakai contoh ininya. Ada yang pergi ke kolam renang cuma berjemur di kolam, cuma yang main pesto-pestolan di kolam renang, yang cuma main cannonball, lompat, ya kan? Tapi nggak bisa berenang. Apakah bisa disebut atlet perenang? Yang disebut atlet perenang kalau dia tahu at least 2 gaya berenang lah, ya kan? Freestyle, breaststroke, ya, backstroke, butterfly, tahu lah. Apalagi kalau formal ikut kompetisi, dia bisa disebut atlet perenang. Jangan mentang-mentang kita punya kolam renang di belakang rumah, kita bilang saya atlet perenang, saya punya kolam renang di belakang rumah. No, ya kan? Tidak semua orang ke gereja yang mempunyai Injil Kerajaan Allah di dalam hidupnya. Tidak semua orang gereja bergaya hidup Kerajaan Allah. Bukan karena kita udah dibaptis, kita udah ke gereja setiap minggu, kita kasih perpuluhan paling gede, maka kita pikir kita punya Kerajaan Allah. Saya pasti masuk surga. No, bukan itu. Hanya orang yang berserah penuh kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan harus tinggal terus di dalam hadiratnya. Itulah yang punya Kerajaan Allah. Ya, makanya dibilang Thy kingdom come. Kerajaan itu yang turun ke dalam saudara dan saya. Pertanyaan selanjutnya, kalau gitu, apakah Injil Kerajaan Allah membatalkan hukum Taurat, meniadakan hukum Taurat? Kalau gitu, buat apa lagi gua melakukan hukum Taurat dong? Kan yang penting percaya Yesus. Ada yang nanya gitu, ya kan? Intinya, saya mau bilang enggak. Justru Injil Kerajaan Allah menggenapkan hukum Taurat. Amin. Jadi artinya begini. Kalau hukum Taurat bilang pada mulanya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, tetap berlaku. Ya kan? Pada mulanya God created Adam dan Eve. Adam and Eve, not Adam and Steve. Amen. Still berlaku. Jadi Injil Kerajaan Allah itu menggenapkan hukum Taurat. Apa yang di Alkitab ditulis tetap berlaku. Jadi saudara bukan lagi bertanya gini, boleh nggak orang Kristen minum-minuman sampai mabok? Boleh nggak orang Kristen main judi, free sex, kawin cerai dan sebagainya? Jadi saudara, kalau di dalam Injil Kerajaan Allah bukannya pertanyaan begitu. Jadi dibalik pertanyaan. Karena saya warga Kerajaan Allah, makanya saya nggak lagi mabuk-mabukan. Karena saya ada di dalam Kerajaan Allah, makanya saya nggak lagi lakukan hal-hal tersebut. Ya, pikiran gaya hidup saudara dibalik. Ya, karena saya orang Kristen, makanya saya nggak boleh melakukan hal seperti itu. Instead saudara berpikir, saya nggak mau minum keras, saya nggak mau minum isep ganja, saya nggak mau berjudi, saya nggak mau emosian, saya nggak mau melakukan ini supaya saya selamat. It's true, but it's not really true. Ya, saya melakukan ini supaya selamat. No, dibalik. Karena saya udah selamat, karena saya udah diselamatkan oleh kuasa darah Yesus, karena saya udah diselamatkan oleh Injil Kerajaan Allah, makanya saya nggak lagi melakukan hal-hal itu. Dibalik, ngerti ya? Jadi bukan saudara mengejar keselamatan, bukan saudara mengejar Injil Kerajaan, tapi karena Injil Kerajaan sudah saudara terima, makanya saudara nggak berniat lagi melakukan hal-hal itu. Itu baru saudara dan saya ada di dalam Injil Kerajaan Allah. Ini baru menandakan kita ada di dalam Kerajaan Allah. Ya, ngerti ya saudara? Karena saya udah diselamatkan, makanya saya baca Alkitab setiap hari. Makanya saya berdoa setiap hari.
Bukan saya baca Alkitab setiap hari, saya berdoa setiap hari supaya saya masuk surga. No, karena saya udah masuk surga, kerajaan surga. Makanya saya baca Alkitab setiap hari. Itu bedanya. Ngerti sekarang Injil? Living as a kingdom citizen. Ya, ngerti sekarang ya. Jadi Injil kerajaan menggenapkan hukum Taurat. Ya. Ada satu hal yang lebih baik daripada Injil keselamatan. Ada satu hal yang lebih buruk dari masuk neraka. Saudara mau tahu apa? Saya selidiki, ada nggak yang lebih buruk dari masuk neraka? Ada nggak yang lebih baik dari keselamatan? Ada satu hal, saudara. Hal yang lebih baik dari keselamatan ialah, mau tahu? Karena saudara dan saya udah diselamatkan dan tinggal dalam kerajaan Allah, maka saya membawa keluarga saya ikut ke dalam kerajaan Allah. Itu lebih indah dari keselamatan, karena saya udah selamat dan gaya hidup saya, gaya hidup kerajaan, saya membawa keluarga saya ikut masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu indah sekali, saudara. Yang lebih buruk ialah kalau saya nggak percaya Tuhan, saya hidupnya hancur dan saya hidupnya berantakan dan saya bawa keluarga saya masuk ke neraka. Itu lebih parah daripada saudara masuk sendiri ke neraka. Hati-hati ya, bukan hati-hati saudara. Makanya saya mau bilang, tetap hidup di dalam kerajaan Allah. Jangan pernah menyerah. Karena apa yang saudara lakukan hari ini, saudara mau punya anak, nggak punya anak, merit atau no merit, apa yang saudara lakukan akan menjadi dampak buat sekitar saudara. Ya, Pak, Bu, mari tunjukkan bahwa saudara dan saya tinggal di dalam kerajaan Allah. Dan oleh kelakuan dan gaya hidup kita, baik di dalam keluarga maupun pekerjaan, bisnis, sekolah, komunitas, hangout, kita membawa kerajaan Allah di dalam hidup kita. Artinya kesimpulannya begini. Segala yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menjadi suami untuk kemuliaan nama Tuhan, kita menjadi istri untuk kemuliaan nama Tuhan, kita jadi manajer, kita punya bisnis, kita selalu on time, berbisnis gak pernah licik, nipu pajak sini situ, kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa yang saudara lakukan, saudara akan membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan surga. Amin? Bisa lakukan itu ya, amin? Oke, sebagai penutup saudara. Sebagai penutup, saudara masih ingat cerita Naomi dan Ruth? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Kita perlu ya. Sebagai penutup saudara, Naomi punya 2 anak laki-laki, ya kan? Naomi yang di dalam itu di dalam kitab Ruth, Naomi punya 2 anak laki-laki. Anak laki-laki menikah dengan 2 perempuan Moab, ya. Yang satu bernama Orpa, yang satu bernama Ruth. Singkat cerita, mereka pergi dari tanah kelahirannya, dari Bethlehem, pergi ke tanah lain, ya. Suaminya mati. Suaminya istri si Naomi itu meninggal, anak cowoknya juga meninggal, tinggal 2 menantunya, ya kan? Naomi ketika udah meninggal semua, Naomi bilang, udahlah, lu berdua pulang aja ke Moab, ke rumah ibu kalian masing-masing. Saudara harus tahu, bangsa Moab ini bangsa yang bejat, saudara. Bangsa Moab ini dari keturunan Lot. Ya, supaya history sedikit. Saudara tahu Abraham dan Lot, ya, Lot hidup di dalam Sodom dan Gomora yang dipanggil keluar, itu keturunan Lot. Keturunan bangsa Moab ini bejat banget. 2 menantunya ini bangsa Moab, saudara. Ya, gak bermoral. Kalau anak perempuan biasanya dijual sebagai wanita prostitusi kebanyakan di bangsa Moab ini. Pokoknya moralnya bejat ya, karakternya hancur. Nah, setelah disuruh pulang, ya, yang satu pulang, kan? Orpa mencium Naomi pulang, oke saya pamitan. Ruth ini nggak mau pulang. Dia bilang saya mau tetap ikut Naomi, ikut engkau. Padahal kalau saudara baca ya, kalau kita lihat Ruth saudara, orang Naomi ini kan kelihatannya sial banget kan. Dia udah pergi dari tanahnya, dia pergi ke Moab, suaminya mati, anaknya mati, nggak punya apa-apa. Tapi kenapa Ruth tetap mau bertahan, ikut sama Naomi kemanapun dia pergi? Dia bilang begini, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Sampai Ruth bisa bilang begitu. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kita lihat Naomi, ini mungkin ada tumbalnya nih, ya kan? Kalau zaman sekarang, tapi Ruth tetap setia ikut Naomi, ya kan? Dia tetap bersikeras. Ruth 1:16. Jangan desak aku akan meninggalkan engkau dan pulang sendiri. Sebab kemana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Di mana lu tidur, gua juga tidur. Di mana bangsamu, ya bangsaku, Allahmu dan Allahku. Kenapa lu punya mental seperti ini, saudara? Padahal bangsa Moab yang dia tahu bangsa yang bejat. Saya percaya. Saya percaya. Di tengah-tengah kesusahan sekalipun,
Naomi pasti tetap berdoa, berserah kepada Tuhan. Saya percaya dia tetap berserah kepada Tuhan walaupun suaminya meninggal, anaknya meninggal. Saya percaya dia tetap berdoa, dia tetap renungkan firman, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Makanya saya mau bilang, sesusah apapun hidup saudara hari-hari ini, jangan menyerah, tetap taat dan setia, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Karena mungkin kita yang berdoa, orang lain melihat kita susah, tapi orang melihat ketekunan saudara berdoa, ketekunan saudara bersandar kepada Tuhan. Walaupun kita saat ini mungkin gak punya apa-apa, kelihatannya hidup kita sial banget, tapi orang bisa melihat, orang ini gigih banget ya berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan dia akan ikut saudara karena ibadah saudara. Percaya saudara, seperti Naomi. Ya, saudara lihat dia ikut Naomi pulang, akhirnya saudara tahu ceritanya kan, Ruth ketemu Boaz dan lain-lain, dan akhirnya dia menikah dan punya anak namanya Obed, yaitu engkongnya, kakeknya Daud, dan akhirnya Isai, Daud, dan akhirnya saudara lihat istilah Ruth, dia akhirnya melahirkan keturunan Yesus Kristus. Ya, di dalam Matius kalau saudara mau lihat, di dalam istilah keturunan Ruth. Yang saya mau bilang, yang tadinya dia bangsa Moab, dia cuma melihat mertuanya yang kelihatannya sial banget hidupnya, nggak punya apa-apa. Tapi karena giginya dia bersandar kepada Tuhan, akhirnya Ruth bukan hanya diselamatkan, tapi silsilah keluarganya dipulihkan di dalam nama Tuhan. Saudara mau silsilah saudara dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus? Jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah. Hari-hari mungkin ini kehidupan keluargamu hancur, hidupmu banyak yang kegagalan, banyak kecewaan, hidupmu nggak bisa dibanggakan kayak Naomi. Mungkin nggak ada yang bisa engkau wariskan kepada anak cucumu juga hari-hari ini, keluargamu saat ini. Sebagai hamba Tuhan saat ini, saya mau bilang warisan yang paling berharga yang saudara dan yang saya bisa berikan kepada sekeluarga saudara ialah mereka melihat betapapun sulitnya hidup engkau dan saya, betapapun susahnya engkau berjuang hidup, engkau tidak pernah tinggalkan Tuhan. Itu warisan yang paling berharga yang bisa kau berikan kepada keluargamu. Mungkin Anda pernah berbisnis bangkrut, engkau saat ini jauh dari keluarga untuk membiayai hidup mereka di Indonesia atau dimanapun. Orang tuamu belum percaya kepada Tuhan mungkin, atau engkau belum bisa balas budi orang tuamu saat ini, atau anakmu meninggalkan engkau dan sebaliknya. Saya mau bilang, jangan menyerah, tetap berjuang, bersandar terus pada kekuatan kerajaan Allah. Amin. Saya percaya pada akhirnya engkau akan menang, bahkan lebih dari memenang, asal engkau tetap taat dan setia tinggal di dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ketika saya berdoa di rumah, ada satu lagu yang selalu diputar di telinga saya. Lagu ini kayak seperti ini. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian dari awal. Pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat your heart, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Pagi hari ini, kalau firman Tuhan berbicara buat saudara, saudara mungkin datang ke gereja, tapi saudara gak pernah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara gak pernah terima Injil Kerajaan Allah. Atau saudara udah lama ke gereja, tapi saudara cuma hanya sekedar datang dan pulang, gak terima apa-apa. Atau saudara udah lama gak gereja dan kembali ke gereja. Kalau ada di antara saudara pagi hari ini yang mau membuka kembali hati saudara, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, asal namamu ada tinggal di dalam kerajaan surga, terdaftar di surga. Tuhan bilang itu yang penting. Bukan kekayaan, bukan berkat, bukan kuasa pengusiran setan, bukan kehebatanmu menyanyi, berkhotbah, atau kehebatanmu berbisnis dan sebagainya. Asal namamu ada terdaftar di dalam kerajaan surga, itu yang penting, kata Tuhan Yesus. Karena itu sangat penting. Makanya Dia taruh ayat ini.
sangat penting sekali nama saudara dan saya terdaftar dalam kerajaan surga. Karena kalau gak terdaftar, saudara gak bisa masuk surga. Hanya orang yang tertulis dalam kerajaan surga yang bisa masuk surga. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara percaya saudara mau balik dalam kerajaan surga, atau saudara gak pernah terima Tuhan, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan hari ini. Saya mau berdoa supaya saudara benar-benar yakin nama saudara tertulis dalam kerajaan surga. Ada yang mau mengangkat tangan. Kamu tidak ada yang melihat ke kanan kiri. Ada yang mau mengangkat tangan. Amin, amin. Ada lagi? Ada? Saya mau saudara benar-benar yakin masuk dalam kerajaan surga. Gak peduli berapapun umur saudara, keadaan apapun, asal saudara benar-benar yakin. Saya mau saudara masuk ke. Ada? Amin, amin. Ada lagi? Saya mau saudara berdoa ikut saya. Yang mengangkat tangan ataupun yang malu untuk angkat tangan, berdoa ikut saya. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa saya ya Tuhan. Saya mau nama saya terdaftar di dalam kerajaan surga. Mungkin hidup saya hari-hari ini susah, hidup saya sangat terjepit. Saya pernah tinggalkan Tuhan, tapi hari ini ya Tuhan, saya mau berbalik kepada Tuhan. Saya mau terima Engkau kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya mau terima Injil Kerajaan Allah, dan saya mau masuk surga ketika saya meninggal nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.